Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sehat dan semangat. Hari ini kita akan mempelajari tentang ukuran penyebaran data. Ya, ini merupakan lanjutan materi dari kemarin. Nah, di sini nanti ada ukuran penyebaran data. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini itu adalah menentukan simpangan rata-rata, ragam, simpangan baku pada data berkelompok dengan benar. Kemudian menganalisis penyebaran data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi dan juga histogram secara benar. Dan yang ketiga adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan simpangan rata-rata, simpangan baku, dan juga ragam dengan benar. Ya, itu merupakan tujuan pembelajaran kita. Nah, kalian tahu ini siapa? Ya, ini adalah CEO founder Google dan presiden di perusahaan induk Google, Alphabet. Brin mengambil 2 jurusan sekaligus ketika kuliah di University of Maryland, Amerika Serikat, yaitu jurusan matematika dan juga ilmu komputer. Nama Google ini sebenarnya terinspirasi dari istilah matematika gogol yang berarti 10 pangkat dari 100. Ya, siapa tahu nanti dari kalian ada yang termotivasi menjadi penemu. Salah satunya ini menemu Google ya, atau CEO founder Google. Ya, jadi ilmu matematika itu sangat luas dan sangat mendasar dipelajari di semua bidang. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana kalian mengingat kembali tentang rumus menghitung rata-rata data tidak berkelompok? Kemarin kita kan sudah mempelajari itu ya. Ya, sudah ada juga di video saya sebelum ini. X bar itu adalah sigma XI, I-nya 1 sampai N, di mana XI itu adalah data ke I dibagi dengan N. Bagaimana rumus menghitung rata-rata jika datanya berkelompok? Nah, itu ada rumus langsung seperti ini. X bar itu sama dengan sigma XI 1 sampai N FI kali XI dibagi dengan sigma I 1 sampai N FI. FI adalah jumlah seluruh datanya ya. Kalau XI di sini bukan data ke I tetapi titik tengah data ke I. Nah, dengan rata-rata sementara itu adalah X bar sama dengan X bar S. Nanti kita menunjuk X bar S-nya ditambah sigma FI DI dibagi dengan sigma FI. Ini hanya mengingatkan kembali. Dengan coding X bar sama dengan X bar S plus sigma FI CI I 1 sampai N dibagi dengan sigma FI kali dengan P panjang kelasnya. Ya, ini adalah persepsinya. Oke, kita lanjut saja. Langsung saja. Nah, ukuran penyebaran data adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh suatu data itu menyebar dari rata-ratanya. Jadi, semakin kecil ukuran penyebaran data, justru semakin seragam data tersebut. Nah, begitu juga sebaliknya. Semakin besar ukuran penyebaran data tersebut, maka semakin beragam data tersebut. Ya, di sini kata-kata seragam dan beragam itu berbeda maknanya ya. Ya. Beberapa ukuran penyebaran data itu ada nanti jangkauan atau ring, kemudian ada simpangan kuartil, ada simpangan rata-rata, atau simpangan bagus, disebut juga standar deviasi, dan juga ragam atau varians. Ya, ini adalah ukuran penyebaran data yang akan kita pelajari. Nah, dari permasalahan ini, kita amati bersama-sama. Pak Nino mempunyai data hasil panen 2 varietas padi, kilogram per petak ya, pada percobaannya sebelum memasarkan kedua jenis varietas padi tersebut. Pada masing-masing varietas terdiri dari 5 petak. Distribusi datanya sebagai berikut. Variasi pertama 45, 42, 41, 40. Kemudian varietas kedua 54, 48, 42, 36, 30. Nah, kalau dari data tersebut, dengan melihat sebaran datanya, varietas mana yang sebaiknya dipilih oleh Pak Nino untuk dipasarkan? Nah, di sini berarti kita harus mencari ya, mencari sebaran data yang paling bagus atau yang seragam itu yang mana. Nah, dari permasalahan ini, maka muncullah beberapa pertanyaan ya. Pertanyaannya apa saja? Nah, pertanyaannya bisa kita lihat di sini. Ini salah satunya. Bagaimana cara kita memilih varietas yang baik ya?
Kemudian bagaimana kita cara menentukan simpangan rata-ratanya. Kemudian bagaimana cara menentukan simpangan bakunya. Dan yang keempat adalah bagaimana cara menentukan variansinya. Nah, atau kalian coba bisa ajukan pertanyaan lain yang kamu ketemukan dari permasalahan tadi. Nah, sebelum kita menyelesaikan masalah tersebut, ya. Nah, ini ada permasalahan yang kedua. Data di bawah ini adalah hasil penilaian harian kelas 11 MIPA 2 SMA Hayati untuk mata pelajaran fisika dan matematika. Dengan menggunakan ukuran min dan ukuran penyebaran yang Anda ketahui, bandingkan hasil nilai 2 mata pelajaran tersebut dan berikan komentar kalian. Nah, sebelah kiri ini adalah hasil penilaian harian matematika, hasil kanan, yang kanan itu merupakan hasil penilaian harian fisika. Nanti kalian sebelum menyelesaikan ini, otomatis kalian harus tahu dulu bagaimana cara menentukan. Nah, cara menentukan simpangan rata-rata, yang pertama, ketika data itu tidak berkelompok, SR, simpangan rata-rata, itu adalah 1/n kali sigma XI min X bar mutlak ya. Nah, SR ini adalah simpangan rata-rata, 1/n, N adalah banyaknya data, total datanya berapa, XI adalah data ke I, ya kalau di data tidak berkelompok, XI itu data ke I, jadi di data X1, X2, dan seterusnya sampai XN. Kalau X bar itu adalah min atau rata-rata, ya berarti tinggal dicari ya. Kemudian, ketika datanya berkelompok, maka SR ini sedikit tidak berbeda sebenarnya, hampir sama. SR, simpangan rata-rata, sama dengan sigma I 1 sampai N, FI adalah frekuensi data ke I dikali mutlak XI min X bar. XI di sini adalah titik tengah data tiap kelas ke I dikurangi X bar adalah rata-rata, dibagi dengan sigma XI sampai I1 sampai N dari FI. Nah, itu simpangan rata-rata. Nah, kemudian kalau simpangan baku untuk data tidak berkelompok, maka simpangan baku itu simbolnya adalah S. S sama dengan akar XI min X bar kuadrat per N. Ya, berarti XI-nya sama data ke I dari 1 sampai N, X bar itu adalah rata-rata, N adalah jumlah banyaknya data. Kalau datanya berkelompok bagaimana? Kalau data berkelompok, rumusnya adalah S sama dengan akar XI 1 sampai N dari FI kali XI min X bar dikuadratkan. Yang dikuadratkan itu XI min X barnya dulu, baru dikalikan dengan FI-nya. Yang perlu diingat, XI ini merupakan titik tengah dari data kelas I. Nah, ini terus dibagi dengan sigma FI I1 sampai N. Ya. Kemudian untuk variansi, jika datanya tidak berkelompok, variansi itu sebenarnya S kuadrat. Jadi tadi kalau sudah ketemu S tinggal dikuadratkan aja, selesai. Ya, jadi tanpa akar ya. S kuadrat sama dengan sigma I1 sampai N XI min X bar kuadrat per N. Itu kalau tidak berkelompok. Kalau datanya berkelompok, maka S kuadratnya sama dengan sigma I1 sampai N FI XI min X bar kuadrat per sigma I1 sampai N DFI. Ya, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu, itu konsep-konsepnya. Kemudian nanti kalian silahkan menyelesaikan masalah tadi yang ada di depan. Nanti untuk video berikutnya saya akan berikan contoh pada penyelesaian data untuk mencari simpangan rata-rata, simpangan baku, ragam, variansi, dan seterusnya. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.